Kalian pernah nggak? Lagi jalan di tempat gelap, hawanya udah nggak enak, merinding sampai ke leher. Tapi bukannya lari. Tangan kalian malah refleks ngeluarin HP buat direkam. Kayak ada rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takut. Coba komen di bawah. Jujur aja, siapa yang kelakuannya kayak gini? Suka nantangin hal yang belum tentu kalian sanggup hadapin. Malam ini, gue mau cerita tentang sesuatu yang bermula dari rasa penasaran bodoh macam itu. Sebuah cerita tentang benda yang selalu kalian pegang setiap hari. Handphone. Terutama soal lampu flashnya. Cerita ini kejadian di sebuah kampung pinggiran kota. Kalian tahu kan? Daerah peralihan. Kalau siang kelihatannya biasa aja, masih banyak pohon bambu, jalanannya separuh aspal, separuh tanah. Tapi kalau udah lewat tengah malam, suasananya beda. Lampu jalan cuman ada satu dua, sisanya gelap gulita. Di ujung kampung itu ada satu area yang memisahkan pemukiman warga dengan jalan raya besar. Area itu adalah kuburan tua. Tokoh kita malam ini namanya Arya dan Raka. Mereka berdua sahabat dari kecil, beda banget sifatnya. Arya ini tipe anak kekinian banget. Apa-apa di logika. Nggak percaya hantu, nggak percaya pamali. Hidupnya nempel sama layar HP. Kalau ada apa-apa, insting pertamanya pasti buka kamera. Sedangkan Raka, dia lahir dan besar dari keluarga yang masih kental banget sama tradisi. Kakeknya orang sesepuh di kampung itu. Raka tahu betul ada batas-batas yang nggak boleh dilewati sama manusia. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Angin malam lagi dingin-dinginnya. Mereka berdua baru pulang dari acara kumpul-kumpul di kota. Motor Raka mogok di bengkel. Jadi terpaksa mereka harus jalan kaki pulang. Dan sialnya, satu-satunya jalan pintas biar cepat sampai rumah buat istirahat adalah ngelewatin gang kecil yang membelah kuburan tua itu. Gue bayangin jalan kaki jam 2 pagi di sana aja udah males. Kiri kanan pohon nisan yang udah miring-miring ketutup rumput liar. Tapi Arya, dengan santainya jalan, sambil terus scroll layar HP-nya yang terang benderang. Cahaya layarnya nyorot langsung ke wajahnya. Ya HP lu bisa diredupin dikit nggak sih layarnya? Silau banget. Gue jadi nggak bisa lihat jalan di depan. Tegur Raka. Suaranya agak bergetar. Dia dari tadi udah celingukan ke kiri dan kanan. Arya cuma ketawa kecil, matanya nggak lepas dari layar. Penakut Luka. Gelap begini malah harus diterangin. Lagian ini jalanan lurus doang, mau nabrak apaan coba? Nabrak pocong di kuburan? Raka langsung berhenti melangkah. Wajahnya pucat pasi. Di kampung pinggiran kota ini menyebut nama mereka, di tempatnya langsung adalah sebuah pantangan besar. Mulut lu ya, dijaga! Desis Raka, setengah berbisik tapi nadanya tajam. Lu lupa pesen mbah gue. Arya menghela napas panjang, akhirnya menurunkan HP-nya dan menatap Raka. Pesen yang mana lagi? Banyak banget pantangan di keluarga lu. Disinilah, sebuah peringatan yang bakal jadi penyesalan seumur hidup Arya diucapkan. Gua mau kalian dengerin baik-baik. Raka menatap mata Arya dalam-dalam. Suaranya pelan banget. Nyaris ke bawah angin. Mbah, gua pernah bilang, kalau terpaksa lewat kuburan ini malam-malam, jalan aja terus. Jangan nengok. Dan yang paling penting, jangan pernah, ingat ya, jangan pernah menyorotkan cahaya apapun ke arah sudut yang paling gelap di kuburan ini. Apalagi, kalau tiba-tiba lu nyium bau melati, cuekin, pura-pura buta. Pernah dengar pepatah, semakin dilarang, manusia itu semakin penasaran. Itulah yang ada di otak Arya sekarang. Dia nggak merasa takut. Dia malah merasa tertantang. Bagi Arya, cerita kakek Raka itu cuma mitos orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin anak kecil, biar nggak main kemalaman. Cahaya, lah, gua dari tadi nyalain HP, terang-terang aja nih, nggak ada apa-apa kan? Palingan bau melati itu dari kembang sesajen warga yang layu. Balas Arya meremehkan. Dia malah sengaja menaikkan brightness HP-nya sampai full.
Raka cuma bisa pasrah. Dia tahu berdebat sama Arya nggak akan ada ujungnya. Terserah lu. Yang penting cepet jalan, gua mau tidur. Mereka kembali melangkah. Semakin dalam, mereka masuk ke jalan setapak yang membelah makam, suasana mulai berubah drastis. Kalian pernah nggak sih, ngerasain udara yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi berat? Kayak oksigen di sekitar kalian itu disedot habis. Di depan mereka, gerbang makam yang terbuat dari bata merah kusam sudah terlihat. Di sebelahnya ada pohon beringin raksasa yang akar gantungnya menjuntai sampai ke tanah. Sudut di bawah pohon beringin itu adalah titik paling gelap di seluruh area kuburan. Nggak ada cahaya bulan yang bisa tembus ke situ. Mereka tepat berada di bawah gapura pembatas. Lalu, kejadian ganjil itu dimulai. Suara jangkrik yang dari tadi menemani perjalanan mereka mendadak mati. Senyap. Bukan pelan-pelan hilangnya, tapi serentak diam. Sepi yang benar-benar memekakkan telinga. Angin malam yang tadinya berhembus lumayan kencang meniup jaket mereka, tiba-tiba berhenti total. Nggak ada udara yang bergerak. Arya yang tadinya sibuk sama HP-nya, akhirnya ikut berhenti. Dia mulai merasa ada yang nggak beres. Di tengah kesunyian absolut itu, mata Arya menangkap sebuah daun kering dari pohon beringin yang jatuh melayang ke bawah. Daun itu memutar perlahan, lalu menyentuh tanah. Tapi anehnya, daun kering itu menyentuh tanah tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Seolah-olah ada sesuatu di bawah sana yang menyerap semua suara di sekitar mereka. Pernah ngerasain udara tiba-tiba berat? Kayak ada mata yang ngawasin kalian dari tempat gelap, tepat di belakang leher? Bulu kuduk meremang sejadi-jadinya. Tapi entah kenapa leher kalian kaku, nggak berani buat nengok ke belakang. Itulah persisnya yang dirasain Arya dan Raka di bawah gapura makam malam itu. Langkah mereka terhenti. Krik, krik. Suara jangkrik yang tadi masih bersahutan menemani jalan kaki mereka. Sekarang benar-benar hilang. Sepi. Sepi yang luar biasa pekat sampai bikin telinga pengang. Cuman ada suara napas mereka berdua yang makin lama makin memburu. Di kampung pinggiran kota kayak gini ada satu hukum tak tertulis. Kalau alam tiba-tiba diam itu bukan berarti aman. Itu tandanya ada yang mau lewat. Atau lebih parah lagi, ada yang lagi merhatiin. Ya, panggil Raka pelan. Suaranya serak, nyaris berbisik. Tangannya gemetar menarik ujung jaket denim Arya. Kita putar balik aja yuk. Lewat jalan raya aja. Nggak apa-apa, muter jauh dikit. Yang penting aman ya. Arya mendengus pelan. Dia berusaha keras menutupi rasa gugupnya yang mulai muncul. Jari-jarinya malah makin erat menggenggam HP. Layar HP-nya yang menyala terang menampilkan wajahnya yang mulai terlihat sedikit pucat di bawah cahaya artifisial. Gila lu! Udah jam 2:30 pagi, Kak. Muter lewat jalan raya bisa nambah setengah jam sendiri. Kaki gue udah mau copot, bantah Arya. Tapi sejujurnya, di dalam relung hati Arya yang paling dalam, logikanya mulai diuji. Ia berdialog dengan dirinya sendiri. Kenapa hawanya jadi dingin banget? Padahal tadi pas di bengkel gerah minta ampun. Nggak mungkin cuaca berubah drastis dalam 5 menit. Nggak. Ini pasti cuman angin malam biasa. Dia terus memaksa otaknya untuk rasional. Ini zaman modern, hal mistis itu cuman mitos belaka. Namun sebelum Arya bisa mencari pembenaran logis lainnya, indera penciumannya menangkap sesuatu. Bau. Bukan bau tumpukan sampah di pinggir jalan. Bukan juga bau asap pembakaran rumput. Ini bau tanah basah. Kalian tahu kan bau tanah sehabis hujan deras? Wangi petrikor yang pekat dan menusuk hidung. Masalahnya, malam itu langit bersih. Bintang kelihatan jelas dan sama sekali nggak ada hujan sejak sore. Tanah di sekitar makam tua itu harusnya kering kerontang dan berdebu. Dan yang bikin bulu kuduk makin berdiri, bau tanah basah itu nggak datang sendirian. Perlahan-lahan, menyusup,
Di antara bau tanah tersebut, ada aroma manis yang sangat menyengat dan bikin mual. Wangi bunga, bunga melati yang terlalu tajam. Seketika, kata-kata kakek Raka terngiang kembali, menggema di telinga mereka. Jangan pernah menyorotkan cahaya, apalagi kalau tiba-tiba kecium bau melati. Raka makin gemetar parah. Dia mundur satu langkah, instingnya menyuruhnya lari. Ya, lu nyium baunya kan? Mbah, gua bener ya. Udah, please, jangan macam-macam di sini. Kita balik aja sekarang. Tapi Arya, ego dan logika anak remajanya malah berontak. Dia benci ditakut-takutin sama hal yang nggak bisa dia lihat dan buktikan secara ilmiah. Merasa ditantang oleh ketakutannya sendiri, Arya mulai menyapu pandangan ke area makam yang dipenuhi batu nisan tak beraturan di depan mereka. Matanya tertuju lurus ke arah titik paling gelap, tepat di bawah pohon beringin raksasa. Dan di sanalah dia melihatnya. Di antara sela-sela akar gantung yang menjuntai nyaris menyapu tanah, agak menjorok ke dalam bayangan lebat, ada sebuah siluet. Warnanya putih kusam. Berdiri tegak di sebelah sebuah nisan tua yang sudah berlumut. Posisinya diam, seolah membelakangi jalan setapak. Bentuknya tidak terlalu jelas tertutup bayangan dahan. Cuma terlihat seperti gumpalan kain panjang yang diikat di bagian atas dan bawahnya. Kain putihnya terlihat dekil, bercampur noda coklat tua seperti lumpur yang sudah mengering. Itu apaan sih putih-putih? Arya memicingkan matanya, menajamkan penglihatan, berusaha fokus menembus kegelapan. Tangannya secara refleks mengangkat HP. Layarnya diarahkan ke depan sebagai sumber cahaya seadanya untuk melihat lebih jelas. Ya Allah, ya, turunin HP lu, jangan ditunjuk. Raka makin panik, suaranya tertahan di tenggorokan. Wajahnya sekarang pucat pasi mirip kapas. Dia menutup matanya rapat-rapat, mulutnya komat-kamit, merapalkan doa-doa sebisa yang dia ingat dengan napas tersengal. Ah, elah, parno banget sih lu jadi cowok. Arya tertawa sumbang, walau tangannya sendiri mulai terasa dingin. Itu palingan guling bekas. Orang sini kan emang pada jorok, suka buang sampah sembarangan deket makam, atau... ya itu cuma pantulan cahaya bulan aja kena batu nisan. Mana ada setan berdiri mojok gitu? Udah kayak anak TK dihukum guru aja. Arya berusaha keras melucu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat itu cuma ilusi optik atau benda mati biasa. Otaknya bekerja keras menyusun alasan rasional. Iya, itu pasti cuma karung beras bekas yang nyangkut di pohon. Atau bantal buluk, nggak mungkin ada hal lain. Tapi, ada satu hal aneh yang pelan-pelan meruntuhkan tembok logika Arya. Matanya masih terpaku lekat pada gumpalan putih kusam di ujung sana. Guling bekas nggak mungkin bisa berdiri tegak kokoh tanpa sandaran di atas tanah yang tidak rata. Karung beras yang dibuang orang nggak mungkin ukurannya setinggi manusia dewasa. Dan yang paling bikin jantung Arya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik, siluet putih itu, apakah ini cuma halusinasi dari mata Arya yang kelelahan, atau benda itu barusan terlihat sedikit lebih tinggi dari sebelumnya? Benda itu bergerak, sangat pelan, mengembang, lalu mengempis. Napas Arya tercekat. Gerakan ritmis itu persis seperti ada sesuatu di dalam balutan kain dekil itu yang sedang bernapas. Dada benda itu naik turun. Padahal, sejak mereka sampai di gapura dan daun kering itu jatuh memutar tadi, tidak ada hembusan angin sama sekali di sana. Raka menarik lengan jaket Arya dengan kasar. Tarikannya kali ini nggak main-main. Kuat banget sampai Arya agak terhuyung ke belakang. Ya, sumpah demi Allah, kita balik sekarang. Muka lu udah pucat, lu juga ngerasain kan? Suara Raka udah di ujung tangis. Kepanikannya nyata.
Ketakutan murni yang keluar dari insting bertahan hidup manusia. Tubuh Raka sampai gemetar hebat. Kakinya seolah udah nggak sanggup lagi menopang berat badannya. Tapi coba kalian posisikan diri jadi Arya. Remaja egois, keras kepala, gengsi gede. Di kepalanya saat itu berkecamuk perang batin yang bodoh. Masa iya gue takut sama karung beras? Masa iya gue kalah sama mitos orang kampung? Kalau gue lari sekarang, Raka bakal ngeledek gue seumur hidup. Nggak, ini nggak masuk akal. Di tangannya, pepinter keluaran terbaru itu terasa dingin. Benda kotak bercahaya ini adalah tamengnya. Bagi Arya, HP adalah simbol logika. Simbol dunia nyata yang masuk akal. Apapun yang ada di depan sana, kalau direkam pakai kamera, pasti akan ketahuan wujud aslinya. Ilusi seram bakal hancur oleh lensa resolusi tinggi. Bentarkah? Kasih gua waktu semenit. Gua cuma mau buktiin ke Elo, kalau Mbah Lu itu cuma nakut-nakutin doang. HP ini saksinya. Arya berbisik. Suaranya dipaksakan datar meski detak jantungnya sendiri sudah secepat balapan motor. Matanya nggak lepas dari gumpalan putih di bawah pohon beringin yang berjarak sekitar 20 meter di depan mereka. Udara makin dingin merasuk tulang. Setiap kali Arya menghembuskan napas, keluar uap putih tipis dari mulutnya. Sedingin itu. Bau melati yang tadi sayup-sayup, sekarang berubah jadi sangat pekat. Menggumpal lengket di rongga hidung, bikin perut mual, dan parahnya, bau bunga itu perlahan bercampur dengan aroma lain. Aroma anyir. Persis seperti bau daging hewan yang sudah membusuk berhari-hari, dicampur dengan wangi tanah kuburan yang basah karena digali. Gila. Arya ngebatin lagi. Dog. Dia bisa dengar dengan jelas detak jantungnya sendiri memompa darah ke telinganya. Tapi, kesombongan masa muda menahan kakinya untuk mundur. Jari jempol Arya bergerak cepat di atas layar kaca. Swipe up, buka aplikasi kamera, swipe left, masuk ke mode video. Raka yang melihat dari sudut matanya kalau layar HP Arya berubah jadi tampilan viewfinder kamera, langsung membelalakkan mata lebar-lebar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dia tahu persis apa kebodohan yang mau dilakuin temannya itu. Arya, astagfirullah! Jangan gila lu! Raka mengumpat saking paniknya, tangannya mencoba menggapai dan merebut HP itu. Mbah, gua bilang, jangan disorot cahaya. Jangan pernah bikin mereka sadar kalau kita lagi ngeliatin mereka. Tapi Arya, dengan gesit, menghindar. Dia melangkah maju setengah meter, mengangkat HP-nya tinggi-tinggi dengan kedua tangan agar stabil, membidik lurus menembus kegelapan, ke arah bayangan putih yang dadanya masih terlihat naik turun secara ritmis itu. Nggak ada hantu, ini sains. Ini cuman ilusi optik. Arya terus merapalkan kebohongan itu dalam hati. Ini pasti ulah anak-anak kampung sebelah yang mau iseng nakut-nakutin orang lewat. Gue rekam, gue viralin, biar kapok mereka ditangkap warga. Itu adalah pembenaran terakhir yang Arya buat sebelum kenyataan menamparnya keras-keras. Jempol kanannya menekan tombol bulat merah di layar. Record. Dan di detik yang sama, tanpa pikir panjang, jari telunjuknya menyentuh ikon kecil bergambar petir di sudut atas layar. Larangan itu akhirnya dilanggar. Cahaya flash LED berkekuatan tinggi dari HP Arya menyala secara paksa. Ceteak! Gue merinding ngebayangin momen ini. Dalam sekejap mata, kilatan cahaya putih yang sangat menyilaukan itu merobek pekatnya malam. Membelah kegelapan kuburan tua layaknya pisau bedah. Cahaya itu melesat lurus laksana proyektil, menabrak tepat ke titik paling gelap di bawah pohon beringin raksasa. Menyorot tanpa ampun apapun yang bersembunyi di sana. Dan sorotan cahaya terang benderang itu menjawab semuanya. Menghancurkan tembok logika Arya berkeping-keping hingga tak bersisa. Di layar HP Arya, sistem kamera bekerja.
Lensa otomatis bergerak mencari fokus, autofocus. Kotak kuning kecil di layar berkedip cepat, mengunci objek di depan sana agar terlihat jelas. Tampilan yang buram mendadak jadi tajam. Benda itu bukan guling bekas, apalagi karung beras. Di bawah terpaan cahaya lampu LED dari jarak jauh, detail gumpalan putih itu terpampang nyata dan mengerikan. Itu adalah sesosok tubuh yang dibalut erat oleh kain kafan. Kainnya tidak putih bersih bercahaya seperti di film-film komedi, melainkan sangat kusam, menguning seperti kertas tua dan penuh dengan noda coklat pekat. Noda tanah, liat, basah yang menempel tebal dari ujung bawah hingga ke atas. Di bagian paling atasnya, tepat di atas area kepala, ada ikatan tali simpul kafan yang sudah agak melonggar. Ujung kainnya menjuntai lepek ke bawah, kaku, karena tanah yang mengering. Sosok itu berdiri sangat kaku, tingginya nggak wajar, lebih dari 2 meter, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Arya mematung sempurna, seluruh aliran darah di tubuhnya seolah membeku seketika. Otaknya error gagal memproses apa yang dilihat matanya. Kakinya seperti dipaku beton ke tanah kuburan. Hapedi, tangannya bergetar hebat. Mengikuti tremor tangannya sendiri yang kehilangan tenaga, tapi anehnya ia tak bisa menurunkan benda itu. Matanya terkunci mati pada layar yang menyala terang. Lalu, hal yang paling membuat kewarasan Arya runtuh terjadi di depan matanya sendiri. Sosok itu kan awalnya diam membelakangi mereka berdua. Tapi, begitu cahaya flash HP mengenai tubuhnya yang terbalut kain kotor itu, ia merespon. Perlahan, sangat perlahan. Terdengar bunyi gemeretak halus memecah kesunyian malam yang pekat. Krek, krek, krek. Suaranya ngilu banget, persis seperti bunyi tulang leher tua yang diputar paksa setelah kaku terkubur ratusan tahun. Bagian atas dari buntalan kain berlumpur itu mulai bergerak memutar. Sosok tinggi itu perlahan-lahan membalikkan kepalanya, merespon cahaya yang menantangnya untuk menatap balik ke arah mereka. Kalian pernah ngerasa waktu berhenti berdetak? Kayak dunia di sekitar kalian di-pause secara paksa dan kalian cuma bisa jadi penonton dari mimpi buruk kalian sendiri? Itulah yang dialami Arya. Wajah yang dibalut kain usang itu akhirnya berputar sepenuhnya, menghadap lurus ke arah lensa HP, ke arah Arya dan Raka yang berdiri mematung layaknya patung es. Gue nggak bakal gambarin detail wajahnya kayak gimana, karena aslinya malam itu Arya juga nggak bisa lihat dengan sangat jelas. Bagian mukanya tertutup lipatan kain kafan yang udah compang-camping dan menghitam karena lumpur. Tapi ada satu hal yang pasti. Hal yang bikin kewarasan Arya nyaris putus saat itu juga. Di balik celah kain kotor yang menutupi wajah itu, nggak ada bola mata. Cuman ada 2 rongga yang sangat dalam. Hitam pekat. Seolah-olah rongga itu menyedot semua sisa cahaya dan keberanian dari tubuh Arya. Dan berbarengan dengan wajah itu menghadap mereka, beruk. Udara di sekitar mereka meledak. Bau anyir yang luar biasa busuk menyapu wajah mereka layaknya angin kencang. Ini bukan bau melati lagi. Ini campuran bau karat besi, tanah kuburan yang basah, dan daging yang dibiarkan membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Saking kuat dan menusuknya aroma itu, perut Arya bergejolak hebat. Dia nyaris muntah di tempat. Kalian tahu kan? Di film-film atau acara TV komedi, sosok pocong itu sering digambarin lucu. Loncat-loncat lambat kayak kelinci, kadang malah bisa dikerjain balik. Kalian salah besar. Aslinya, di dunia nyata, mereka nggak bergerak kayak gitu. Mini yang gitin tuh. Apalagi kalau mereka merasa diundang oleh sebuah pantangan yang sengaja dilanggar. Apalagi kalau mereka disorot cahaya. Kamera HP Arya saat itu masih menyala. Karena kondisi di depan sangat gelap dan minim cahaya, lensa kameranya otomatis bekerja keras mencari fokus, autofokus. Kalian yang suka fotografi pakai HP pasti tahu fiturnya kan? Lampu flash LED itu
akan menyala mati dengan sangat cepat. Kedap-kedip, menciptakan efek strobe bak lampu diskotik yang mengerikan di tengah kuburan. Dan disitulah teror yang sesungguhnya dimulai. Teror yang bikin Raka kehilangan akal sehatnya. Kilat pertama nyala. Cetiak! Sosok putih kotor itu ada di bawah pohon beringin, berjarak sekitar 20 meter dari mereka, berdiri kaku, menatap tajam dari balik rongga matanya yang kosong. Kilat mati. Gelap gulita turun menyergap selama sepersekian detik. Kilat kedua nyala. Cetiak! Napas Arya berhenti. Jantungnya seakan copot dan jatuh ke tanah. Sosok itu udah nggak ada di bawah bayangan pohon. Buntalan kain menjulang tinggi itu tiba-tiba sudah berada di tengah jalan setapak. Jaraknya sekarang tinggal 10 meter. Dia nggak loncat. Dia nggak melayang. Dia nggak menghasilkan suara gesekan tanah sedikit pun. Dia cuma berpindah, mengisi ruang kosong dalam sekejap mata tiap kali kegelapan menyelimuti mereka berdua. Arya mau berteriak, tapi pita suaranya seolah lumpuh. Mulutnya menganga tapi nggak ada suara yang keluar. HP di tangannya mendadak terasa berbobot 100 kilo. Dia ingin menurunkan tangannya, mematikan lampu sialan itu, tapi ototnya kaku total karena syok berat. Logikanya hancur lebur malam itu juga, kilat mati. Jangan. Raka mulai meracau tak karuan di sebelah Arya. Kilat ketiga nyala. Cetiak! Oh, 5 meter. Sosok itu sekarang ada persis di dekat gundukan makam tepat di depan mereka. Sangat dekat sampai Arya bisa melihat tekstur kasar dari tanah kering yang menempel di kain kafannya. Sosok itu ternyata sangat tinggi, menjulang di atas kepala mereka berdua. Ujung kain, ikatan di atas kepalanya bergoyang pelan, padahal sama sekali tidak ada hembusan angin. Dan bau busuk itu kini terasa seperti menempel langsung di hidung mereka. Lari! Ya! Anjing! Lari! Itu suara Raka. Suara melengking yang paling keras, paling serak, dan paling putus asa yang pernah Arya dengar seumur hidupnya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang didapat dari ledakan adrenalin murni, Raka menarik paksa kerah belakang jaket denim Arya. Tarikan itu begitu kuat dan kasar. Tangan Arya yang sudah sedingin es, akhirnya kehilangan cengkramannya. Perang! Oh, HP mahal keluaran terbaru itu terlepas dari tangannya. Benda yang selama ini jadi simbol kebanggaan Arya, yang jadi alat untuk menyangkal hal-hal gaib, jatuh membentur kerasnya ujung batu nisan, lalu terlempar ke atas tanah kuburan yang basah. Layarnya retak. Tapi, sialnya, aplikasinya tidak tertutup, kameranya masih terus merekam, dan lampu flashnya masih terus menyala terang, tergeletak di atas tanah, menyorot lurus ke atas membelah kegelapan malam, menjadi saksi bisu dari kebodohan dan kesombongan manusia. Arya sudah nggak peduli lagi sama HP-nya. Nggak ada lagi Arya si anak rasional malam itu. Sekarang yang tersisa cuman insting binatang paling dasar, lari untuk bertahan hidup. Mereka berdua lari ke setanan, berbalik arah dan menerjang gelapnya jalan setapak. Kaki mereka menabrak semak-semak berduri, Aus tersandung akar pohon yang menonjol, menendang batu nisan yang tersembunyi di balik rumput. Tapi mereka sama sekali nggak memperlambat laju. Rasa sakit di lutut atau tulang kering yang terbentur nggak kerasa sama sekali. Otak mereka cuman meneriakkan satu perintah. Keluar dari tempat terkutuk ini. Napas mereka putus-putus. Dada rasanya mau pecah. Paru-paru mereka serasa dibakar. Di depan sana, gerbang bata merah, kuburan pembatas desa kelihatan makin dekat. 10 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Bruk! Mereka berdua menabrak keras pilar gapura, tapi berhasil melewatinya. Kaki mereka akhirnya menginjak jalanan aspal kampung yang agak terang karena lampu jalan desa. Mereka keluar dari area makam. Mereka berdua tersungkur di aspal, terengah-engah hebat mencari oksigen.
Raka menangis sejadi-jadinya sambil memeluk lututnya. Arya memuntahkan isi perutnya di pinggir selokan. Tapi, di saat mereka pikir teror malam itu sudah berakhir, saat Arya baru saja mau mengambil napas lega pertama dan perlahan menoleh ke belakang untuk memastikan sosok itu tidak mengejar, darah di sekujur tubuh mereka kembali membeku. Dari arah dalam kegelapan kuburan, dari jalan setapak yang baru saja mereka lewati, tepat di mana HP Arya masih menyala dan tertinggal di atas tanah, terdengar sebuah suara. Bukan suara kain yang terseret rumput, bukan suara orang melompat-lompat riang, tapi suara langkah kaki yang sangat-sangat berat, menapak keras di atas tanah yang basah. Bug, bug, bug. Suara itu nggak cepat, tapi ritmenya konstan. Pasti. Menimbulkan getaran halus di permukaan aspal tempat mereka duduk. Dan yang bikin air mata Arya menetes saking ketakutannya, suara langkah kaki berat itu tidak berhenti. Langkah itu terus mendekat, menuju ke arah gerbang tempat mereka berdua sekarang berada. Kalian bisa bayangin nggak rasanya? Nungguin sesuatu yang nenggak kasat mata? Melangkah pelan tapi pasti ke arah kalian? Bu, bu. Suara langkah itu makin keras, menggema di telinga mereka berdua yang masih tersungkur di aspal dingin. Insting bertahan hidup mengambil alih sisa-sisa kesadaran. Nggak ada waktu buat mikir. Nggak ada waktu buat nengok ke belakang dan mastiin. Arya langsung narik kerah Raka sekencang mungkin, memaksa temannya itu buat berdiri. "Bangun, Kak! Lari!" teriak Arya parau. Mereka berdua lari terbirit-birit menembus sisa jalanan kampung. Anjing-anjing warga mulai melolong panjang bersahutan, seolah ngasih tahu kalau ada tamu yang ikut jalan-jalan malam itu. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan rumah Raka. Pagar didorong kasar, pintu rumah digedor keras, lalu dikunci rapat-rapat dengan tangan gemetar. Malam itu, nggak ada yang bisa tidur. Mereka duduk meringkuk di sudut kamar Raka, menyalakan semua lampu yang ada. Mata mereka melotot ke arah jendela, takut kalau tiba-tiba ada wajah hancur yang ngintip dari balik kaca. Baru pas azan subuh berkumandang, rasanya ada beban berat yang terangkat dari pundak mereka. Suasana mistis yang mencekik itu luntur pelan-pelan, seiring matahari terbit. Pagi harinya, keadaan mereka berdua benar-benar kacau. Muka pucat pasi, mata celong kurang tidur, lutut biru-biru bekas jatuh terjerembab di area makam. Mbahnya Raka yang baru pulang dari masjid, langsung tahu ada yang nggak beres cuma dari ngeliat raut wajah cucunya dan temannya itu. Dengan suara bergetar dan rasa malu yang luar biasa, Arya akhirnya menceritakan semuanya. Mulai dari rasa penasarannya yang bodoh, HP yang dinyalain flashnya, sampai sosok tinggi berbalut kain kotor yang mengejar mereka. Arya menunduk dalam-dalam. Kesombongannya hilang, tak bersisa. Logika yang selalu dia banggakan, rontok total hari itu. Kalian tahu apa reaksi mbahnya Raka? Beliau nggak marah meledak-ledak. Beliau cuma narik napas panjang, lalu menatap Arya dengan tatapan teduh tapi sangat tegas. "Nak, Arya!" Suara mbah berat dan berwibawa. "Alam ini bukan cuma milik kita yang napas. Mbah udah bilang, orang hidup punya jalan sendiri, yang mati punya tempat sendiri. Jangan saling mengusik." Kalimat itu jelek banget, masuk langsung ke relung hati Arya yang paling dalam. "Lampu yang kamu sorot ke tempat gelap itu," lanjut mbah, "buat mereka bukan sekadar cahaya. Itu undangan. Kamu menantang eksistensi mereka di rumah mereka sendiri. Bersyukur kalian cuma diusir, bukan diikutin beneran sampai masuk rumah." Siang itu, mbah ngadain doa kecil-kecilan. Diberikannya mereka segelas air putih yang sudah didoakan untuk menenangkan batin, sekaligus buat memutus jejak aura negatif yang mungkin masih menempel di badan mereka.
Arya meminum air itu sambil menangis dalam hati. Dia berjanji, sumpah demi apapun, nggak akan pernah lagi meremehkan pantangan, sekecil apapun itu. Kesembuhannya hari itu bukan cuma secara fisik, tapi batin dan egonya berhasil dijinakkan. Semuanya terasa udah selesai. Damai. Happy ending, kan? Pelajaran udah didapat, nyawa masih selamat. Tapi, kalian ingat sama satu benda yang tertinggal di kuburan malam itu. Sore harinya, menjelang maghrib, Pak RT datang ke rumah Raka. Beliau bawa sesuatu di tangannya, benda kotak dengan layar retak 1000. Ini HP-nya Nak Arya, kan? Tadi siang ada warga yang nemuin tergeletak di pinggir makam tua dekat Gapura. Masih hidup ini, layarnya aja yang pecah, kata Pak RT santai sambil menyodorkan HP itu. Jantung Arya seakan berhenti berdetak sedetik. Tangannya kembali dingin saat menerima HP kesayangannya itu. Benda yang semalam jadi pemicu teror terburuk dalam hidupnya. Setelah Pak RT pulang, Arya duduk sendirian di teras. Raka lagi mandi di dalam. Dipegangnya HP itu dengan tangan gemetar. Layarnya masih merespon. Dia membuka kunci layarnya. Rasa penasaran, sifat dasar manusia yang paling susah dibunuh, kembali muncul sedikit. Arya membuka aplikasi Gallery. Dan di posisi paling atas, ada satu file video baru. Durasi, 2 menit 15 detik. Video yang tidak sengaja terekam semalam. Dengan napas tertahan, Arya menekan tombol play. Awal video itu persis seperti yang dia ingat. Gelap, kedap-kedip cahaya flash, lalu kemunculan sosok putih dekil itu. Arya melihat lagi momen di mana pocong itu berpindah secara instan tiap kali lampu flash mati. Sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan saat dilihat lewat layar dengan pikiran yang lebih jernih. Lalu, di menit pertama lewat 40 detik, kamera berguncang hebat. Terdengar teriakan Raka. HP terjatuh ke tanah. Pemandangan di layar berubah drastis. Sekarang sudut pandang kameranya menghadap lurus ke atas, ke arah langit malam yang pekat. Lampu flash masih menyala terang ke atas, menerangi sebagian ranting pohon, beringin, dan serpihan tanah basah di sekelilingnya. Di detik-detik terakhir video, terdengar suara gemerisik tanah. Bug, bug. Suara langkah berat itu mendekat pelan ke arah HP yang tergeletak. Lalu, dari arah atas layar, perlahan-lahan turun sebuah bayangan hitam. Benda itu menutupi seluruh lensa. Sebuah wajah yang hancur berantakan, dibalut kain, usang, penuh, noda, lumpur, cokelat, menunduk sangat dekat hingga nyaris menempel ke kamera. Dua rongga mata kosong yang hitam legam itu menatap lurus, menembus lensa. Menatap langsung, seakan menembus mata Arya yang lagi menontonnya. Dari speaker HP yang suaranya agak sember, terdengar sebuah bisikan. Suaranya basah, serak, bercampur dengan suara cairan kental di tenggorokan. Terima kasih, cahayanya. Video selesai. Layar HP seketika kembali ke menu utama. Arya mematung di kursi teras. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya. Video itu udah mati, tapi bisikan mengerikan itu masih menggema jelas di telinganya. Dan masalahnya, bisikan basah itu entah kenapa terdengar bukan dari speaker HP-nya, melainkan dihembuskan tepat dari arah belakang lehernya.